Sesi kedua, paslon nomor urut 2 kami silakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kami mau menanyakan kepada paslon nomor 2 yang mengenai tingkat ke nomor 1 mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir, Pak Epi, yang naik dari tahun 2020 ke 2023. Naiknya angkanya lebih kurang, kalau tidak salah saya, 6,7% menjadi 7,07%. Itu lebih kurang 20.000 orang sekian. Bagaimana cara Pak Epi untuk bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir? Dan kemudian ada kaitannya juga dengan program UHC yang Pak Epi terbitkan. Yang kami dengar program UHC ini salah satu yang terlambat ternyata dari 12 kabupaten kota. Apa sikap Pak Epi terhadap ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Silakan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Silakan dimulai dari Anda. Terima kasih ya Dinda, kami Jody Charles. Ya, ini data dari mana? Sehingga naik nampak sekian 7%. Ini kita harus pakai data, kita tak mau bicara, data itu harus jelas. Dan tingkat UAC terlambat itu memang dari kami itu, kami antara mulai dari bupati yang sebelumnya, kita belum ada UAC sama sekali. Dan ini telah kami lakukan bagaimana tentunya melaksanakan UAC ini. Ya, walaupun kecuali di zaman kami ini belum kami laksanakan UAC, itu terlambat namanya. Ya, tapi dari zaman bupati yang sebelumnya kita belum ada UAC. Makanya pada saat ini kami lakukan UAC ini dan telah kami anggarkan 75 miliar untuk seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir itu berobat hanya menggunakan KTP saja. Saya rasa lebih baiklah terlambat daripada tidak sama sekali. Dan jabatan saya ini baru 3 tahun 2 bulan. Dilanda COVID-19 kita ini sampai tahun 2022 kita dilanda COVID-19, dan dalam 1 tahun inilah kami bagaimana mempertahankan tingkat ekonomi masyarakat walaupun kita dilanda COVID-19, dan APBD kita terus naik inilah yang kami usahakan sampai dari 2,1 triliun zaman Pak Bupati sebelumnya sampai sekarang 2,9 triliun. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Kembali kami ingatkan para hadirin, para pendukung paslon untuk tetap tenang dulu, nanti waktunya diberikan. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Epi tadi, kami tidak mempunyai data. Ini sebenarnya dari Badan Statistik. Sudah ada ini Pak Epi. Ini 6,73% ini kami bukan sembarang ambil angkanya. Di tahun 2022 itu angka kemiskinannya saja sudah 49.590. 2023 7,07% itu 53.000. Naik sebenarnya. Ini enggak kami ambil sembarangan karena nanti bisa di cross check sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Epi tadi, kami juga mendengar informasi bahwa UHC itu yang dianggarkan apakah 1 tahun atau tidak lengkap 1 tahun. Andai kata itu lengkap 1 tahun, alhamdulillah. Kalau hanya untuk 1-2 bulan saja, ini harus hati-hati. Rohil bisa kena penalti masa UHC. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya sesi 3 untuk segmen ini. Kita kembali ke paslon nomor urut 1, bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya rasa UAC ini tidak untuk 1 bulan 2 bulan, karena telah kita anggarkan 1 tahun itu 75 miliar itu, ya kan? Dan untuk juga tahun ke depan itu belum kita, karena kita belum penganggaran untuk tahun depan. Jadi setiap tahun ini harus kita anggarkan, bukan arti bisa dianggarkan 1 bulan atau 2 bulan UAC ini. Dan itu tidak diterima
dan tidak terima nanti kalau kita anggarkan 1 bulan. Tak ada cerita 1 bulan kita anggarkan untuk UASI ini, karena penganggaran itu 1 tahun sekali. Tahun ini kita anggarkan, mulai kami menganggarkan UASI ini dari tahun 2023, terlaksana di tahun 2024. Sementara jabatan kami 3 tahun 2 bulan, kita dilanda COVID 1,5 tahun di zaman kami, sehingga ini bisa bertahan dan APBD kita terus meningkat, dan kami bisa artinya membayar UASI yang sebesar 75 miliar 1 tahun itu. Saya rasa ini tidak ada terlambat, dan ini yang telah kami lakukan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini. Saya rasa penganggaran itu setiap tahun. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Paslon nomor urut 2 menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kalau mengenai yang Bapak sampaikan, jika itu benar ya bagus untuk Kabupaten Rokan Hilir. Tapi pada kenyataannya kita harus bisa melihat dengan realistis apa yang terjadi mengenai UHC di Kabupaten Rokan Hilir. Contoh kami ambil di desa Tanjung Sari, di Tanjung Medan sana Pak Ipik. Itu salah satu desa yang berbatasan dengan kabupaten lainnya, Labusel dengan Rokan Hulu. Di situ kami melihat mereka mendapatkan fasilitas kesehatan itu bukan di Kabupaten Rokan Hilir, malah mereka pergi ke Kabupaten Rokan Hulu dan Labusel. Ini yang sangat kita sayangkan mengenai perbatasan yang ada di Rokan Hilir, seperti yang ada di Simpang Kanan, yang ada di Palika, yang ada di Snowboy terkhususnya Darussalam, kemudian yang ada di Tanjung Medan terkhususnya Tanjung Sari. Mereka ini terkhusus untuk Tanjung Sari yang kami mendengarkan sendiri, mereka berobat bukan di Kabupaten Rokan Hilir, mereka berobat di Rokan Hulu dan Labusel. Ini sangat disayangkan. Kenapa terjadi di Kabupaten Rokan Hilir? Padahal Rokan Hilir sudah 25 tahun sudah berdiri di kakinya sendiri. Kenapa kita masih melihat saudara kita yang di perbatasan Tanjung Sari itu masih berobat di kabupaten tetangganya? Ini sangat disayangkan. Sekian. Kemudian Simpang Kanan juga demikian. Mereka juga ke kabupaten sebelahnya, Pak Ipi. Itu yang kami dengar di lapangan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi saya sebenarnya inginnya Pak Haji Bustama bertanya sama saya. Jadi sekarang ini antara Tanjung Sari, karena Tanjung Sari itu adalah perbatasan, ada 3 kabupaten di sana, termasuk juga Rokan Hulu, termasuk juga dari Labusel, Labuan Batu Selatan, dan termasuk juga kabupaten dari Padang Lawas di sana. Ada 3 di sana, karena di sana juga kita telah siapkan sebenarnya, baik itu Puskesmas juga ada di sana, termasuk juga Pustu, Puskesmas Pembantu ada di sana, dan juga ada dokter di sana telah kita siapkan di sana itu. Tinggal sekarang ini, dan UASI ini juga berlaku, baik itu dia bisa berobat juga di daerah luar. Tak harus di Rohil aja dia berobat, tapi mungkin dia pilih ke sana dan cukup membawa KTP saja di sana. Bisa dia masuk ke Medan pun sekalipun boleh, jangan ke Labusel maupun ke Rokan Hulu maupun juga ke Padang Lawas. Semuanya boleh dia berobat, mungkin dia mencari tempat yang sesuai. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Sekali lagi kami ingatkan kepada paslon pendukung untuk tetap tenang. Paslon pendukung untuk tetap tenang. Paslon nomor urut 1 kami harap untuk tenang ya. Dan ini sesi keempat, pada segmen keempat, ini sesi terakhir. Silakan bertanya untuk tema yang lainnya. Paslon nomor urut 2 kami silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan paslon nomor urut 2. 1 menit, paslon nomor urut 2 bertanya, nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Dana PI yang diberikan pada Kabupaten Rokan Hilir senilai 488 miliar yang dipuskan di Perusda Sarana Pembangunan Rohil. Kemana distribusi pemanfaatan dana ini? Itu pertanyaan kami pertama. Bagaimana SOP? Bagaimana SOP pemberian pada APBD Rokan Hilir? Pertanyaan kedua.
apakah sudah ada kebijakan terkait dengan pemanfaatan dana PI di Kabupaten Nukan Hilir? Kami mohon Pak Epi tolong kasih penjelasan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu untuk bertanya? Cukup. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita memang dapat PI 488 miliar. Bahkan ada PI masuk lagi di atas itu. Ada tambahan lagi sekitar kemarin itu masuk juga sekitar 7 miliar lagi. Kita dapat dari dana bagi hasil, ya, dana fee dari PT PHR. Dan ini sekarang udah ada porsinya. Dan ini ada ketentuannya yang untuk dilaksanakan, ya. Termasuk juga kita transfer ke kas daerah. Dan itu di ke kas daerah itu kita transfer sekitar 60% dari fee yang kita terima tersebut. Dan juga ada kegunaannya untuk CSR juga. Dan telah diatur ini, diatur oleh aturan yang berlaku di pada perusahaan maupun BUMD kita sekarang ini. Dan ini telah jelas. Dan ini tidak bisa diapa-apakan karena sudah ada peruntukannya, baik itu transfer ke kas daerah menjadi pendapatan maupun juga untuk CSR dan untuk juga operasional dari PT PHR atau PT SPR BUMD kita sekarang ini. Makanya kami selalu kontrol ini, kami awasi kegunaan uang ini yang jelas tidak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Makanya porsinya sudah jelas. Untuk ke kas daerah itu 60% dari 488 miliar ini ada untuk CSR lagi dan ada juga untuk BUMD itu sendiri untuk penambahan modal perluasan usaha yang dilakukan oleh BUMD kita. Dan sekarang ini juga kita sedang bekerja sama MOU dengan PT PHR untuk pengelolaan sumur tua. Terima kasih. Bagus, waktunya sudah habis. Silakan paslon nomor urut 2 menanggapinya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi, saya justru ingin menambah pertanyaan. Unit usaha apa saja yang Bapak suntikkan biaya dari uang PHR? Jika itu uang 60% atau berapa persen yang disampaikan oleh calon nomor 1, apakah sudah melalui tahapan sidang paripurna dengan DPRD atau kebijakan Bapak sendiri sebagai waktu itu sebagai bupati? Kemudian kalau mengenai CSR ini agak menarik menurut pandangan saya, Pak Epi. Berapa persen sebenarnya jika andai kata uang PI 488 dititipkan di BUMD, berapa persen nilai CSR yang bisa diatur oleh Pak Epi semasa jadi bupati? Karena setahu saya CSR itu maksimum adalah 3%. Andai kata di luar itu, baik, waktunya sudah habis ya.